Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah itu Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku." Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara dan saudari sekalian yang terkasih, Shalom. Shalom. Injil hari ini Tuhan Yesus mengajak kita supaya tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan perkataannya ini, Yesus mau menegaskan sekali lagi kepada kita, kalau kita tidak dapat hidup terpisah dari Tuhan Yesus. Kita tidak dapat bertumbuh dalam iman, kita tidak dapat bersuka cita kalau kita hidup terpisah dari Tuhan. Kita hidup terpisah dari cinta kasih Allah. Orang-orang yang hidup dalam cinta kasih, ciri-cirinya adalah hidupnya penuh dengan sukacita. Seperti yang Yesus katakan dalam bagian akhir Injil hari ini. Kalau kita tinggal di dalam kasih Allah, maka sukacita kita itu akan menjadi penuh. Sesuatu yang tanpa cinta kasih, itu juga tanpa iman. Dan tanpa cinta kasih itu bertentangan dengan kehendak Allah. Semoga kita senantiasa hidup dalam kasih Allah, merasakan kasih Allah dalam hidup kita, dan kita mampu membagikan kasih Allah itu kepada sesama kita, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati kita.